Dunia tampak sedang tidak baik-baik saja. Perang antar negara untuk memperebutkan wilayah terjadi di berbagai belahan dunia. Misalnya Rusia, Ukraina, Kosovo, Serbia, hingga Azerbaijan, Armenia. September 2023 lalu, Azerbaijan melancarkan operasi anti-teror di Nagorno-Karabakh. Operasi itu terjadi 3 tahun setelah negara itu berperang dengan Armenia. Tapi sebenarnya, seperti apa sih negara Azerbaijan itu? Hubungan Azerbaijan dan Armenia memanas sejak tahun 1990-an, tepatnya pada tahun 1991. Azerbaijan menyatakan kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Pada tahun itu pula, perang pecah antara Azerbaijan dan Armenia. Lalu pada 1993, Armenia menguasai Nagorno-Karabakh. Kala itu, Nagorno-Karabakh tetap jadi bagian dari Azerbaijan. Singkat cerita, kemudian pada 19 September 2023, Azerbaijan melancarkan operasi anti-teror di Nagorno-Karabakh. Wilayah Nagorno-Karabakh yang berada di antara Armenia dan Azerbaijan memang sudah jadi langganan pusat konflik setelah Uni Soviet bubar. Secara internasional, Karabakh yang terletak di wilayah Kaukasus Selatan diakui sebagai bagian dari negara Azerbaijan. Namun, sebagian wilayahnya dikuasai oleh sekelompok separatis Armenia. Kelompok tersebut mengeklaim bahwa wilayah itu adalah bagian tanah leluhur mereka. Sehingga hal itu membuat Azerbaijan melakukan penundukan secara paksa. Konflik tersebut akhirnya menemukan titik terang gencatan senjata pada 20 September 2023. Gencatan senjata ini tak lepas dari campur tangan pasukan perdamaian Rusia. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas soal konflik Azerbaijan-Armenia ya. Tapi sahabat Kompas.com tahu nggak sih Azerbaijan itu negara seperti apa? Azerbaijan merupakan sebuah negara yang terletak di wilayah Kaukasus, perbatasan antara Asia dan Eropa. Negara ini berbatasan dengan Rusia di sebelah utara, Georgia dan Armenia di barat, dan Iran di selatan. Ibu kota Azerbaijan adalah kota Baku. Sementara luas wilayahnya sekitar 86.600 km persegi. Azerbaijan pun menjadi negara terluas di antara 3 negara Transkaukasus lain, yaitu Georgia dan Armenia. Pada 1918 hingga 1920, Azerbaijan merupakan negara merdeka yang kemudian dimasukkan dalam Uni Soviet. Kemudian pada 1936, Azerbaijan menjadi Republik Persatuan. Namun, sejumlah besar penduduk Azerbaijan dan Armenia diusir dari negara masing-masing pada akhir tahun 1980-an. Hal itu disebabkan karena konflik etnis dan perselisihan mengenai wilayah Nagorno-Karabakh. Lalu pada 23 September 1989, Azerbaijan mendeklarasikan kedaulatannya. Selain itu, pertempuran besar terjadi di awal tahun 1990-an. Perluasan wilayah dikencarkan etnis Armenia di Azerbaijan mengakibatkan banyak orang Azerbaijan berpindah. Hingga pada 1991, Azerbaijan mengumumkan kemerdekaannya. Untuk sekarang, Azerbaijan dipimpin oleh Presiden Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Ali Asadov. Penduduk Azerbaijan berbahasa Azeri. Mayoritas populasinya yakni Syiah dan keturunan Turki Barat yang dikenal sebagai Azerbaijani. Sementara minoritasnya terdiri dari Lezgia, Rusia, dan Armenia. Khusus daerah kantong Nagorno-Karabakh, penduduknya didominasi oleh etnis Armenia. Lalu, agama apa saja yang dianut di negara ini? Azerbaijan dianggap sebagai negara mayoritas Muslim paling sekuler.
Agama lain yang dianut masyarakat sana yakni Kristen, Katolik, dan Yahudi. Kebebasan beragama di Azerbaijan juga sudah terjamin dalam konstitusi. Nah, sekarang kita bahas soal demografi penduduknya nih. Berdasarkan data terkini PBB, jumlah penduduk Azerbaijan saat ini sebanyak 10.425.287 jiwa. Angka kelahiran dan kematian di sana sedikit di bawah rata-rata global. Lebih dari 1/5 penduduknya berusia di bawah 15 tahun. Sementara sekitar separuh penduduknya berusia di bawah 30 tahun. Beralih ke kekayaan negaranya, Azerbaijan merupakan negara industri dan agraris yang maju. Pada awal abad ke-20, Azerbaijan dikenal dunia sebagai penghasil minyak bumi. Namun seiring berjalannya abad ke-20, peran Azerbaijan dalam produksi minyak menurun. Hal ini karena adanya industri di wilayah lain di Uni Soviet yang semakin berkembang. Selain minyak bumi, Azerbaijan memiliki sumber daya alam lain seperti gas alam, air iodobromida, timbal, seng, besi, dan biji tembaga. Sementara itu di bidang pertanian, hampir setengah dari total wilayah negara ini cocok untuk bertani. Sedangkan 2/5-nya digunakan untuk budidaya tanaman. Biji-bijian menjadi produk unggulan pertanian Azerbaijan. Para warga Nagorno-Karabakh ingin menyelamatkan diri. Sebanyak 120.000 etnis Armenia itu hendak bermigrasi ke Armenia, tepatnya di koridor Lachin. Hal ini diungkapkan oleh penasihat dari Samvel Shahramanyan, Presiden Republik Artsakh, David Babayan, pada Minggu 24 September 2023. Pemerintah Azerbaijan pun merayu agar mereka tetap tinggal dan menjamin hak mereka. Tapi, karena ada tindakan militer, para warga Nagorno-Karabakh lebih memilih berpaling ke Armenia. Namun pada Senin 25 September 2023, lebih dari 200 orang terluka karena ledakan kuat di Nagorno-Karabakh. Kondisi mereka parah setelah ledakan di fasilitas penyimpanan bahan bakar di dekat ibu kota regional Stepanakert. Sementara pada Sabtu 30 September 2023, pemerintah Armenia menyatakan lebih dari 100.000 penduduk Nagorno-Karabakh telah mengungsi. Angka tersebut merupakan 80% populasi Nagorno-Karabakh. Secara internasional, Nagorno-Karabakh memang diakui sebagai bagian Azerbaijan. Tapi penduduknya yang etnis Armenia memutuskan memilih memisahkan diri. Kini, warga etnis Armenia membuat Nagorno-Karabakh hampir kosong. Hal itu terjadi sejak Azerbaijan menyerang dan memerintahkan milisi yang memisahkan diri untuk menyerah. Simak terus story kompas.com, jernih melihat dunia.